Jangan kamu bersungut-sungut. Jadi gimana? Kalau kita mau jujur dengan perasaan kita itu gimana dong pendeta? Ya, kalau saya mau mengeluh karena ada orang yang di gereja, di rumah tangga kita dipermainkan, apa kita tidak boleh mengeluh? Jujur mengungkapkan perasaan kita. Nah, kita akan jawab, dan kita akan jawab ya. Jadi seringkali ya ini pertanyaannya, ada Tuhan enggak ini ya? Pada saat kita menghadapi jalan buntu, pada saat kehidupan kita pahit, pada saat tidak ada berkat yang ada dalam kehidupan kita, tidak ada air yang mengalir, yang menyegarkan. Kita seringkali bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita ada atau tidak? Di Rafidim, pertanyaan apakah yang diajukan oleh orang Israel, Keluaran 17 ayat 7 kita sudah baca tadi. Ya, pernahkah Anda menanyakan pertanyaan yang sama? Jika demikian, mengapa? Karena apa? Kehidupan yang pahit atau tidak ada berkat mungkin ya. Bagaimanakah perasaan Anda? Dan pelajaran apakah yang Anda pelajari setelah Anda menjawabnya? Berapa kali kita perlu menjawabnya sebelum kita berhenti menanyakannya sama sekali? Jadi coba kita lihat dari apa yang kita lihat, apa yang Tuhan lakukan. Kepahitan, ketidak adanya berkat dalam kehidupan. Itu seringkali terjadi oleh sebab kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mau mengikuti firman-Nya. Ya, menolak firman Tuhan, menolak ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pada saat kita sendiri kena batunya oleh sebab perbuatan kita, seringkali kita bertanya, di mana Tuhan? Pada mulanya bukan di mana Tuhan, pada mulanya kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Itu yang seringkali apa? Seringkali terjadi. Tapi inilah ya, kita lihat pelajaran kita tadi malam ya, pada saat mereka menemukan jalan buntu, kita lihat bagaimana mereka setelah mereka dilepaskan dari serangan atau bahaya kebinasaan dari tentara-tentara Firaun, dari tentara-tentara Mesir. Apa yang terjadi? Waduh, iman mereka naik semua ya. Keluaran 14 ayat 31, sangat percaya mereka. Ketika dilihat orang-orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Laut terbelah, mereka lewat, orang Mesir ikut dari belakang, laut tertutup, matilah mereka. Itu kan mujizat. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Itu dia, mujizat. Kita seringkali menghadapi mujizat, melihat mujizat, begitu hebat apa yang Tuhan sudah lakukan. Tapi setelah beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian dalam kehidupan kita, waduh, dapat kita temukan air yang pahit, apa yang terjadi? Waduh, atau tidak ada air. Jadilah kita tidak percaya. Tadinya mereka percaya kepada Tuhan, sekarang mereka bertanya, iya, di mana Tuhan? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Atau seperti Keluaran 17 ayat 3 katakan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ini bukan hanya kali yang pertama. Sebelumnya di Keluaran 16 ayat 2, kembali sudah sebelumnya mereka sudah apa? Di padang gurun itu. Karena tidak ada makanan, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Begitu ada kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita. Seringkali kita bersungut-sungut. Seringkali kita bersungut-sungut. Nah, kita sudah pernah pelajari ya, bahwa saya sudah katakan tadi, bahwa pada saat kita tidak percaya kepada hamba Tuhan, itu sesungguhnya ada yang lebih mendasar, kita tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Tetapi sesungguhnya persungutan mereka itu kepada Allah. Sesungguhnya persungutan mereka kepada Allah. Keluaran 17 ayat 2. Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Ya, pada saat kamu bertengkar dengan aku, sesungguhnya kamu itu mencobai Tuhan. Misalnya, Bilangan 14 ayat 2 berbicara, bersungut-sungutlah orang Israel kepada Musa dan Harun. Tapi begitu Tuhan berkata kepada mereka yang bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, apa yang Tuhan katakan dalam Bilangan 14, bukan ayat 2, ayat 27. Apa yang Tuhan katakan? Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Jadi kalau kita bersungut-sungut seperti orang Israel kepada Musa dan Harun, sesungguhnya Tuhan katakan, kamu sedang bersungut-sungut kepadaku. Ya, kamu sedang sesungguhnya bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Jadi kita pernah pelajari ini bahwa persungutan pada akhirnya bukanlah respons hati terhadap keadaan. Oh, kami tidak ada ini. Ya, kami tidak ada air, kami tidak ada makanan, kami tidak ada pekerjaan, persungutan ya. Nanti kita akan bedakan antara persungutan dan
permohonan, persungutan, dan pengeluhan. Tapi saat ini persungutan. Ya. Persungutan itu bukanlah respons hati terhadap keadaan, tetapi kepada Tuhan. Ya. Itulah sebabnya. Mazmur 106 ayat 14 katakan, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Oke. Saya harus jujur menyatakan bahwa kita semua ini pernah, telah, dan sedang bersungut-sungut. Everybody grumbles. Setiap umat manusia itu ada persungutan. Aduh, kok begini kehidupan saya? Kenapa istri begini? Kenapa suami begini? Kenapa anak begini? Aduh, kenapa keadaan saya ini begini, dan begini. Ya, muram, dan murung terus kita. Ya, kenapa? Ada yang katakan, oh saya bukan bersungut, pendeta. Itu bukan persungutan. Saya sedang jujur, pendeta. Ini memang keadaan kita, kan? Saya sedang jujur aja ini apa yang terjadi, pendeta. Saya mencoba-coba untuk menyelidiki ya. Kalau kita memang jujur ya, keadaan kita katakan, nyatakan secara jujur. Ya ada beda tipis, saudara, antara kita yang jujur dan bersungut ya. Mungkin kita lihat ada seakan-akan nggak beda-beda jauh ya. Tapi sesungguhnya ada sedikit perbedaan antara kejujuran atau seperti artikel ini ya, Kat Guy dari majalah Medium, dia berbicara tentang otentisitas, ya, orang yang otentik. Apa bedanya orang yang otentik, orang yang jujur, dan orang yang Yang komplain, yang bersungut-sungut. Ya. Apa bedanya? Ya dia ini artikel ini nanti kita akan lihat ya. Ada dari sudut Alkitabiahnya adakah perbedaan antara orang yang jujur dengan orang yang bersungut, dan juga kita akan membedakan nanti apakah ada bedanya orang yang mengeluh dalam kesesakan, yang bermohon dan bersungut, apa bedanya? Nah, tapi dari artikel Medium ini dikatakan bahwa honesty, kejujuran itu dia tidak sedang berdusta. Ya kan, ini keadaan saya, pendeta, saya nggak ada pekerjaan, ada masalah di rumah tangga. Dia telling the truth, ya. Dia telling the truth, dia menyatakan kebenaran apa yang dia rasakan, ya, dan apa yang dia nyatakan itu seringkali dapat menyakitkan, ya. Ya, dapat menyakitkan perasaan orang lain. Nah, ini masalahnya ya. Itulah beda, kejujuran itu bagus ya, tetapi itu dapat menyakitkan karena dia keterus terangannya itu mungkin ada kekurangannya sedikit, yaitu kurangnya compassion and consideration. Ya, compassion dan consideration. Tapi kadang-kadang kita perlu untuk menyatakan kebenaran seperti apa adanya. Walaupun kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Kalau saya berkata bahwa homoseksualitas itu salah, ya itu akan menyakitkan mungkin saudara-saudari kita yang homoseksual misalnya, dan dikatakan, oh itu pendeta Rantung kurang consideration. Itu dapat menyakitkan. Ya. Terus terang saja, iya. Tapi itu berdasarkan firman Tuhan. Ya. Tapi itulah ya, kejujuran seringkali dianggap tidak membawakan compassion dan consideration. Ya. Menyakiti. Ya. Itu seringkali. Nah, penulis Kat Guy ini dari penulis majalah Medium katakan, gantinya kita memiliki honesty, mari kita memiliki otentisitas ya, authenticity ya. Itu authenticity itu membutuhkan honesty, membutuhkan kejujuran, tapi pada saat yang bersamaan juga orang yang otentik itu juga orang yang memiliki compassion and a high level of empathy. Level untuk dapat merasakan juga, ya oke, mungkin terus sebabnya mungkin kita katakan ya, kita mencintai mungkin orang yang saudara-saudari kita yang homoseksual, kita mengetahui bahwa keadaan mereka dalam keberdosaan mereka, kita coba jangkau mereka, bawa mereka. Jadi itu dengan kata lain otentik itu lebih soft sedikit daripada bilang dosa kamu, kamu neraka, kamu pasti masuk neraka. Alkitab memang berbicara tentang hal tersebut, tapi bagaimana sekarang caranya kita dapat menjangkau orang tersebut, itulah otentisitas itu ya. Lalu yang terakhir adalah kalau kita grumbling, bersungut-sungut ya. Sungut-sungut. Nah, artinya itu masalahnya bedanya antara sungut-sungut dengan kejujuran adalah kesungut-sungutan itu kita lakukan terus-menerus kita lakukan, yang kita fokuskan hanya kejujuran kita tentang keadaan kita, tapi fokus kita adalah kepada masalah-masalah kita terus. Fokus kepada apa yang kita alami terus. Dan kita lakukan itu berulang-ulang ya.
fokus kepada masalah, fokus kepada kesalahan, dan bukannya kepada solusi. Itulah sungut-sungut itu, masalah dengan yang orang bersungut, dia memikirkan masalah dan bukan solusi. Masalah dan bukan solusi. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Alkitab ya. Alkitab berkata jangan bersungut. Filipi 2 ayat 14-15 katakan, lakukanlah segala sesuatu. Buatlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Segala sesuatu. Ya. Dalam segala sesuatu. Waduh, saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Bagaimana mau menjelaskan lagi segala sesuatunya ini. Tapi dikatakan ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya. Pada saat Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ini yang dia katakan. Ya, jangan ada orang yang katakan, aduh saya terlalu berat dalam posisi saya di gereja, saya terlalu berat sebagai orang tua, ini terlalu hebat, ini apa yang telah dilakukan oleh anak-anak atau anggota jemaat atau siapapun. Tapi dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Apa berarti kita nggak boleh, aduh gimana, ini kenyataannya gimana? Kita kan harus jujur dengan kenyataan. Dapatkah kita bermohon supaya keadaan yang tidak baik ini jadi baik? Tapi kenapa? Artinya tidak boleh bersungut-sungut. Ya? Jangan bersungut-sungut. Yesus sendiri katakan, ya, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 6 ayat 43, ya, jawab Yesus pada mereka, jangan kamu bersungut apa? Jangan kamu bersungut-sungut. Jangan kamu bersungut-sungut. Jadi gimana? Kalau kita mau jujur dengan perasaan kita itu gimana dong pendeta? Ya, kalau saya mau mengeluh karena ada orang yang di gereja, di rumah tangga kita dipermainkan, apa kita tidak boleh mengeluh? Jujur mengungkapkan perasaan kita. Nah, kita akan jawab, dan kita akan jawab ya. Yakobus 5 ayat 9-11 katakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Waduh, Yakobus berbicara tentang Ayub yang berbahagia, Ayub yang apa ya? Yang bertekun, ya. Ayub yang bertekun, yang telah disediakan Tuhan baginya, apa ya? Akhirnya apa? Berkat-berkat yang berlimpah. Ya. Tapi kenapa contohnya Ayub? Nah, Ayub apa dia tidak pernah mengeluh? Dia tidak pernah jujur dengan perasaannya. Sekarang itulah sebabnya kita akan melihat bahwa ada kejujuran tanpa harus bersungut. Ya. Ayub itu jujur dan dia tanpa bersungut. Nah, bagaimana kalau apakah dia mengeluh? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Tapi mari kita satu-satu. Ayub itu jujur tanpa apa? Bersungut, saudara. Makanya dikasih contoh dia ya. Dia orang yang bertekun, orang yang sabar, ya. Orang yang bertekun, orang yang sabar, orang yang berbahagia, tapi tidak bersungut-sungut. Ya. Ya. Kita lihat bagaimana dia, pelajaran kita tadi malam yang saya sudah bahas ya. Bahasa Indonesianya, Indonesia yang terjemahan barunya katakan, lihatlah Allah hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku. Ini saya katakan, ini adalah satu translation yang saya tadi malam saya mohon maaf saya sudah katakan dan saya katakan kembali. Ini satu translation yang terus terang saja salah ya atau tidak terlalu tepat mungkin ya. Yang tepat itu mungkin yang seperti yang dinyatakan oleh New King James Version. Dikatakan apa? Walaupun Allah membunuh aku, namun aku tetap mempercayai Dia. Aku tetap mempercayai Allah. Kenapa? Konteksnya kita lihat, konteksnya adalah Ayub yang apa ya? Ayub yang secara jujur menyatakan keadaannya, dia tidak berdusta, saudara. Pada saat dia mengatakan salahku itu apa? Salahku itu apa? Misalnya kita sudah baca Ayub 13 ayat 15 bagian pertama ya. Ayub 13 ayat 15 sesungguhnya ya, kalau bahasa Indonesia yang lebih tepat adalah walaupun Tuhan membunuh aku, namun aku tetap percaya kepadanya. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Aku ingin bertemu dengan Tuhan. Dia jujur.
Tuhan, mari kita ketemu. Ya, aku hendak membela keadaanku. Ayat 16. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Artinya orang fasik tidak akan mau bertemu dengan Tuhan. Tapi aku bukan orang fasik. Ayat 17, coba Mili katakan apa? Dengarkanlah baik-baik perkataanku. Perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku. Seperti dia sedang menghadapi pengadilan. Ya. Dia bagaikan seorang pembela. Dia adalah seorang yang dihukum, tapi dia pada saat yang bersamaan, dia adalah seorang pembela untuk dirinya sendiri. Aku sudah menyiapkan pembelaanku. Aku yakin, dia katakan. Aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Jujur dia. Ya, jujur. Tapi pada saat yang jujur ini, dia tetap mau datang kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan membunuh dia, tapi dia tetap mau percaya kepada Tuhan. Dan dia katakan, aku ini orang benar. Aku orang benar. Dan dia bukan mengada-ada, dia bukan sedang exaggerate, ya, mengangkat dirinya. Tuhan sendiri bilang. Bertanyalah Tuhan pada iblis, Ayub 1 ayat 8. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini mengeluh dia. Nanti kita akan lihat, kok dia, pendeta bilang dia mengeluh, ya. Dia mengeluh itu, kita dapat mengeluh dalam kejujuran, tapi mari kita lihat ada sedikit beda dari mengeluh dan bersungut, ya. Nanti kita akan lihat. Tahan dulu ya. Dia dapat mengeluh. Dalam kejujurannya dia dapat mengeluh, ya. Aku ini salahku apa? Ya. Dia berjujur, tapi inilah dia mengeluh, dia jujur, dia mengeluh, tapi dia bertanya kepada Allah di dalam iman. Dia jujur sekali. Saya sudah sering singgung ini ya. Saya singgung lagi ya, supaya kita lihat lagi ya. Ayub 13 ayat 23-24, dikatakan apa? Berapa sih besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu, Tuhan. Tolong kasih tahu apa salahku. Mengapakah engkau menyembunyikan wajahmu? Ya, Tuhan seakan-akan Tuhan kan sedang di balik layar saat itu. Setan yang sedang Tuhan memberikan izin pada setan. Kalau Anda baca Ayub 1, setan yang sedang pegang peranan. Tapi itu sebabnya Ayub katakan, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Dengan kata lain, yang Ayub katakan pada Tuhan, Tuhan, orang Manado bilang, so salah stol. Apakah engkau mungkin salah orang? Ini engkau salah tembak, Tuhan. Ini orang jujur, ini orang baik yang tidak ada yang baik. Kenapa aku yang ditembak? Ya. Musuh dalam bahasa Ibrani seperti saya pernah lalu katakan adalah oyev. Ya, konsonannya itu ada alef, yod dan bet, ya. Alef, yod dan bet. Jadi bahasa Ibrani dari kanan ke kiri ya. Alef, yod dan bet. Oyev. Oyev artinya musuh atau lawan. Dan nama daripada Ayub adalah Iyov, hampir sama. Artinya konsonannya alef, yod, dan bet itu sama. Yang beda cuma dia punya vowel, huruf hidupnya saja yang beda. Jadi dia katakan, Tuhan, aku ini Ayub, bukan Oyev. Aku ini Iyov, bukan Oyev. Aku ini si Ayub, bukan musuh. Aku ini Ayub, bukan musuh. Ya. Jadi kita lihat kejujuran ya. Kejujurannya. Dan dia mengeluh, Tuhan aku ini salahku ini apa? Tapi itulah ya, pengeluhannya itu dia bawakan kepada Tuhan. Pengeluhannya. Nah, oke, kita masuk kepada bagian yang penting ini ya. Kalau demikian, apa beda antara mengeluh dan bersungut? Apa? Ya? Kalau kita lihat, dalam Alkitab ada umat-umat Tuhan yang mengeluh. Seperti Ayub dan ada kata mengeluh di situ. Mazmur 142, ayat 1 dan 3. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada dalam goa. Kenapa dia ada dalam goa? Kita sudah pelajari juga waktu lalu ya. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Pembahasan kita tadi malam. Dialah salah seorang yang memiliki trust issues. Dia tidak dapat mempercayai raja yang papa mantunya, ayah mantunya mengejar-ngejar dia. Dia tidak dapat mempercayai orang-orang. Ada sahabat-sahabat yang berkhianat. Anaknya sendiri, Absalom, mau membunuh dia. Jadi dia sesungguhnya seorang yang dapat berkata, saya tidak dapat mempercayai siapapun. Tapi kita sudah pelajari tadi malam. Bahwa hanya dia dapat percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, dapat percaya kepada. Tapi inilah,
Pada saat dia dikejar-kejar Raja Daud dalam goa, apa yang terjadi? Waduh, mengeluh dia. Dia mengeluh. Ayat firman Tuhan katakan dia mengeluh. Ayat 2. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Apa bedanya keluhan Daud dengan persungutan orang Israel di padang gurun? Apa perbedaannya? Kalau kita lihat, mengeluh seperti kejujuran daripada Ayub. Dia bertanya, dia mengeluh, dia fokus kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu keadaan saya kenapa begini. Ya. Ayub, saya orang benar, tapi kenapa saya menderita? Daud, saya sudah diangkat menjadi raja, tapi sekarang sang raja yang seharusnya saya gantikan, dia sekejang kejar-kejar saya untuk membunuh saya. Dalam keluhannya, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Ya. Kenapa nanti kita akan lihat ya. Tapi coba kita lihat bagaimana Daud pada saat dia mengeluh, ya, dan dia datang kepada Tuhan, dan apa motifnya, itu paling penting. Pada saat kita mengeluh, pada saat kita memohon, pada saat kita membawakan kesesakan kita kepada Tuhan, apa motif kita? Itu penting sekali, saudara. Apa motif kita? Apa motif Daud? Apa motif Ayub? Motif Ayub itu adalah seperti motif Daud, Tuhan, kalau aku menderita dan terus menderita dan tidak keluar dari penderitaanku, maka Engkau yang telah mengangkat aku, Engkau yang telah menjadikan aku sebagai umat-Mu, Engkau sendiri akan malu. Engkau sendiri akan malu, Tuhan. Orang-orang akan lihat, mana Tuhan? Ya, di mana Tuhan? Itulah sebabnya kita sudah membaca Mazmur 142 ayat 1-3. Kalau Anda baca terus-terusnya, Anda baca ayat 4-5, itu dia buka tentang keadaannya, dia berseru pada Tuhan minta pertolongannya. Ayat 6 dan 7 dari Fatsal yang sama, ya dikatakan sampai 8. Sorry, saya salah tulis, mesti ayat 6 sampai 8 ya. Dikatakan apa? Aku berseru-seru kepadamu, aku memohon, aku mengeluh kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Jadi dia mengeluh supaya mendapatkan perlindungan. Mengeluh supaya mendapatkan pertolongan. Mengeluh dalam satu keyakinan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya yang lemah. Dan ayat 8, motifnya apa? Keluarkanlah aku dari dalam penjara, dari dalam goa, dikejar-kejar oleh Raja Saul. Agar supaya apa? Supaya aku dapat menjadi raja Tuhan. Supaya aku dapat dikenyangkan. Aku tadinya makan susah, setengah mati makan di goa Tuhan. Setengah mati harus minta-minta kepada orang-orang. Sekarang aku kalau jadi raja Tuhan, aku akan apa? Aku akan senang-senang Tuhan. Itu kira-kira motif Daud. Dia katakan apa? Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Untuk memuji namamu. Fokus bukan kepada dirinya. Fokus kepada Tuhan. Dari Tuhan yang sudah memberikan janji. Dari Tuhan yang sudah mengangkat dia. Dan kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang akan menerima segala hormat apabila dia dilepaskan dari apa? Dari kepahitan kehidupannya. Coba kita lihat orang Israel yang bersungut-sungut. Coba kita lihat orang Israel yang bersungut-sungut. Dikatakan apa dalam Keluaran 17 ayat 3? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Tidak ada kepercayaan. Yang ada adalah mereka bukan sedang seperti Daud mengatakan, Tuhan engkau yang besar, hanya engkaulah benteng kekuatanku, aku lemah, hanya engkau kuat. Tapi pada saat bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun, mereka dengan kata lain mereka katakan apa? Tuhan itu kecil. Tuhan kecil. Tuhan tidak bisa buat apa-apa terhadap kami. Tuhan tidak bisa membantu kami. Tuhan tidak bisa mengeluarkan kami dari penjara ini. Tapi Daud tidak demikian. Daud tidak berpusat kepada dirinya.
dan tidak sedang mengecilkan Tuhan, tetapi dia memiliki motif bukan mengecilkan Tuhan, tapi motifnya pada saat dia mengeluh, bermohon, adalah supaya dia dapat memuji Tuhan. Supaya Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Ya. Jadi dengan kata lain, ya, mungkin boleh kita mengeluh, tapi bukan yang berfokus kepada diri kita. Mengeluh, bermohon, karena kita melihat kelemahan kita. Ya. Aku lemah, seperti Daud bilang. Lepaskanlah aku daripada masalah ini. Lepaskanlah aku dari orang-orang yang mengejar aku, Tuhan. Karena aku tidak mampu. Hanya Engkau, Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku. Ya, Engkaulah satu-satunya yang dapat menghidupkan aku yang hampir mati ini, Tuhan. Dan kalau aku keluar dari penjara, hanya untuk kemuliaan-Mu saja, Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu. Jadi apa yang membedakan Daud? Apa yang membedakan Ayub dengan bangsa Israel? Motif mereka yang berbeda. Fokus mereka yang berbeda. Dan tujuan mereka yang berbeda. Pada saat mereka bermohon, pada saat mereka mengeluarkan ucapan mereka. Tidak heran Rick Warren berkata, get honest with God. Ya, get honest with God. Jujurlah dengan Allah. Bicara, Tuhan, aku lemah. Jujurlah, Tuhan. Aku lemah, aku dalam kekurangan. Hanya Engkau yang kuat, Tuhan. Get honest with God. Jujurlah dengan Tuhan. Dan fokus Anda akan beralih dari hanya melihat masalah Anda. Kami tidak ada makanan, kami tidak ada minuman, kami lebih baik di Mesir dan lain sebagainya. Maka fokus bukan kepada masalah, seberapa besarnya, setidak berapa peduli betapa besarnya masalah itu kelihatannya. Tetapi pada saat kita jujur kepada Tuhan, pada saat kita mengeluh kepada Tuhan dengan kata lainnya, maka fokus kita bukan kepada masalah kita, tetapi kepada rahmat Allah yang Allah dapat berikan kepada kita. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Supaya kita dapat melihat apa? Rahmat Allah. Dan untuk mendapatkan kekuatan seperti Daud dan Ayub ini, tidak mudah. Pada saat saya tahu, kita semua dalam menghadapi kepahitan-kepahitan hidup, kita mungkin sukar untuk fokus kepada Allah. Kita maunya Tuhan, saya yang menderita, saya yang ada masalah dengan anak saya, udah bertahun-tahun gak ngomong dengan anak saya, sudah bertahun-tahun gak bisa berhubungan dekat dengan mereka. Mari kita melihat bahwa itu bukan kekuatan kita. Kekuatan untuk untuk dapat seperti Daud dan Ayub yang tetap dapat fokus kepada Tuhan, yang tetap dapat memiliki motif yang benar kepada Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang hanya dapat kita peroleh dari apa yang kita terima dari Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang berkata kepada jemaat Kolose, kami tiada berhenti-berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima. Tuhan menerima, ya itu pemberian Tuhan, ya. Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jangan bersungut dalam segala sesuatu. Filipi katakan, bagaimana caranya supaya jangan bersungut dalam segala sesuatu? Dengan kuasa dari surga. Dan apalagi? Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bersyukur, saudara. Ya, mungkin kita dalam penderitaan kita, tapi mungkin kita masih lebih baik dari orang lain. Ya, masih lebih baik keadaan kita dari orang lain. Masih lebih baik keadaan kita dari saat kita berada dalam dosa dan lain sebagainya. Anda dapat fill in the blanks. Kita tidak dapat bersyukur ya di dalam kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat memperoleh kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Hanya Tuhan, khususnya Yesus Kristus ya, imam besar kita. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia juga pernah mengatakan, Tuhan kalau bisa, dia juga bermohon ya, Yesus bermohon, kalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dialah imam besar yang ya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia-Nya,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada saat-saat tertentu, seperti bangsa Israel, kita dapat melihat kehidupan kita dengan air minum yang pahit yang masuk, atau tidak ada air minum sama sekali. Marilah kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, bermohon supaya kita menerima kekuatan, agar supaya kita dapat terus bertekun, seperti Ayub, seperti Daud, seperti umat-umat Tuhan di zaman Alkitab yang memperoleh kemenangan. Kita pun, saudara dan saya, dapat memperoleh kemenangan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama. Mungkin ada tambahan dari saudara sekalian, dari orang-orang tua kita, ada ayah saya mungkin di sini, Papi dan Mami. Silakan, Pap, Mami. Oh, masih di unmute ya. Silakan. Oke, jika ada mungkin dari saudara lainnya, dari Bapak Ibu Simatupang, silakan. Oke, silakan Ibu Simatupang, silakan di unmute dulu. Ya, silakan. Tadi motif dan fokus kita. Tetapi saya pernah berdoa kepada Tuhan karena ketika saya menderita sakit, tetapi di dalam doa saya itu saya katakan, Tuhan janganlah permalukan kami, oleh karena kami nanti akan dikatakan di tempat kerja, contohnya kalau kita makan sama-sama, makanan kita berbeda dengan mereka. Lalu ketika kita sakit, mereka suka bilang, sih, kamu makannya kan begitu-begitu, tapi kamu yang sakit. Tetapi seperti yang tadi, motif saya juga pernah berdoa, Tuhan, janganlah permalukan Tuhan dengan makanan-makanan ini, supaya orang tidak menganggap rendah kepada Tuhan. Jadi motif saya tidak mau Tuhan dipermalukan. Baru saya pikir-pikir tadi, ya memang kalau motif saya hanya mau saya sembuh, tapi saya nggak pikirkan untuk kepentingan nama Tuhan, mungkin salah ya. Jadi saya baru ingat tadi, saya pernah berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan jangan dipermalukan umat-umatmu. Karena mereka selalu katakan, kamu nggak makan ini, kamu nggak makan ini, tapi kamu sakit. Jadi, tapi ya kalau kita mempunyai motif yang baik kepada Tuhan, tapi Tuhan akan buat supaya kita nggak malu atau Tuhan nggak malu ya. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya. Terima kasih, itu satu pengalaman kehidupan yang sangat-sangat nyata ya, di tempat kerja yang Anda sering hadapi dan alami ya, seperti tersebut ya. Terima kasih. Jadi boleh, silakan. Mari kita mengeluh di dalam iman, dengan kata lain, atau bukan katanya mengeluh, tapi bermohon di dalam iman ya, meminta di dalam iman ya. Dengan kejujuran kita ya, kita dapat menyatakan segala permohonan kita di dalam doa. Segala permohonan kita dapat kita nyatakan dalam doa. Terima kasih Ibu Simatupang. Ada lagi saudara bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Kisdak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.